Katanya Kak, ini juga nih KIB mau diambil. Gitu. Oke. Ini bagaimanapun Andre ini mengingatkan aku dulu awal-awal DPR. Ini bukan Andre, paten ini. Gitu loh. Di PDI banyak kali seperti Andre ini. Bang Panda, terima kasih Bang. Bang Panda. Tapi Bang Panda, Sehat insya selalu. Allah 2024 Gerindra nomor 1 Bang. Coba. Itu perjuangan keras. Coba. Oke. Dari 78 menjadi 128 itu bukan main-main. Mohon doanya aja Bang, mohon doanya aja. Kita Ya kerja nggak keras mungkin kok. kita doain. Mana mungkin kita Bagaimana kita doain PDI jangan kalah? Mana Ya nggak mungkin. Gitu loh. Nah mengenai Fakhri, ini antik ini, teman akrabku ini. Kita bisa menikmati anggota wakil ketua DPR tanpa faksi. Entah bagaimana bisa PKS dia bego-begoin. Pakai legitimasi pengadilan lagi. Di seluruh Indonesia dari mulai tahun DPR ada tahun 50 sampai sekarang, Fakhri lah yang mecahkan rekor bisa jadi pimpinan DPR tanpa didukung fraksi. Nah sekarang dia bersair-sair, tak perlu fraksi gitu ya kan. Terus kita dibikinnya terharu, ya kan? Ya, ini kan bekas-bekas pemain. Alumni. Jadi kita dibikin terharu kan. Kemenangannya si Fakhri sama dengan Budiman, individu, kebebasan individu. Harus diakan hak dan sebagainya. Lupa kita ini kita orang Indonesia, kebersamaan, keluarga, famili. Gitu loh. Jadi itu kalau dari saya menyampaikan terus terang aja bahwa gagasan-gagasan bubarkan MPR. Kalau untuk jogging-jogging partai baru Gelora menarik lah ini. Iya kan? Wah, nanti apa ini dibahas kan? Naiklah rating naik gitu loh. MPR gimana Bang MPR Bang? Aturan urusan yang lebih gila lagi aturan bisa diapakan supaya naik rating gitu loh. Abang Panda, Masuk di akal apa tidak nggak ada urusan. MPR gimana? MPR pembubaran MPR idenya Bang Fahri juga tuh. Itu kan omong kosong. Tapi tahu itu Fakhri, tapi harus jangan ngomongin. Sama ini. Saya tahun 66 itu pernah dipenjarakan oleh Soeharto. Tahun 68 dipenjarakan Soeharto. Saya kan satu penjara dengan kader-kader orang-orang PKI. Nah, gimana Bang? Ada cerita apa barang itu Bang? Bukan kader-kader PKI ini loyo-loyo. Intelektualnya juga kayak ini, nggak sehebat yang dibayangkan gitu loh. Padahal itu pengurus PKI DKI Jakarta. Saya satu tahanan di RTM Budi Utomo. Dalam hati gua lebih jago gua Universitas Bung Karno. Benar kayak tempe kalau diskusi itu argumentasinya rendah-rendah gitu loh. Jadi saya enggak punya gambaran PKI yang apa gitu loh. Ini pengalaman saya langsung. Itu kan kita berbulan-bulan satu sel, satu penjara, diskusi apa ngomong gitu loh. Gak ada. Siapa Bang yang paling tokoh siapa Bang yang pernah Abang satu Adalah pengurus DKI waktu itu, pimpinan DKI, PKI DKI segala macam. Mereka kalau ibarat di partai itu Haji Lulung gitu Ri ya. Iya, Pengurus partai DKI. sebelum dikirim mereka ke Pulau Buru gitu loh. Iya. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi maka itu dramatisasi tentang PKI ini itu bikin mereka kaget-kaget gitu. Hebat juga rupanya kita. Brandingnya berhasil artinya PKI waktu itu ya. Iya. Kalau tahu sengeri ini harusnya kita dari dulu aja bubar katanya. Yang analisa-analisa politik kadang-kadang banyak juga yang tidak rasional. Artinya begini, menggandengkan Prabowo dengan Surya. dengan Puan. Orang lupa ibunya Puan aja dengan Prabowo kalah. Prabowo tuh nggak rasional. Ini headline tebal-tebal. Dengar dulu. Enggak benar-benar. Logika. Ini benar banget nih. Logika. Common sense saja gitu loh. Saya minta ampun. Ini logika loh ini. Iya kan.
Itu coba tuh. Coba kasih zoom dulu opung nih bos. Kasih zoom dulu opung Iya, ini. iya. Kita hening sejenak kita dengarkan. Coba Bang Benny sebagai jembatan ya, coba tolong ya. Bukan Keserahkan apa Bang? Kalian kan tahu 2004. Ya kan? 2009. 2009. Megawati calon presiden, Mega Pro. Prabowo calon wakil presiden. Kalah. Dengan ibunya saja Kalah. kalah. Masa mau diulangi lagi Dengan anaknya. Jadi Berarti Prabowo akan kalah lagi nih. kalau sama bukan, Puan. artinya tidak mungkin gitu lah istilahnya Adi tadi apa Kamu ada benarnya. bukan apa Yang ketiga, ketidakmungkinan. Kalau saya bilang darurat kemungkinan. Iya, iya. Jadi nggak mungkin menang kalau Prabowo dipaksakan atau secara sukarela bukan nggak mungkin, berpasangan dengan jangan Puan. terus diramalkan begitu. Oh, Sudah opung yang pengalaman. Ya sudah pengalaman. Ini kan Ada kita belajar presiden. dari pengalaman. Jas merah ya. Iya. Ibu Mega dengan Prabowo kalah. Sekarang mau diulangi lagi dengan anaknya. Kalah lagi. Gitu loh. Enggak, koma, di situ koma. Lalu semua yang hadir di sini coba ditanya pendapatnya. Bang Zulfan sudah bilang kalah lagi. Ini kalah lagi kan? Kalau itu diteruskan kalimatnya, benar nggak? Nah, kalau kalimat itu diteruskan, koma, jawaban ujungnya? Atau tidak Nah, saya kalau- akan bilang koma. Kalau Kalau saya logika mungkin menang, kalimatnya- tergantung lawannya. Ya Allah, ini jawaban Kalau paling Pak cerdas Prabowo yang Puan pernah kita dengar lawan malam ini. kotak kosong, semua berkumpul, bisa saja menang. Atau melawan calon-calon yang elektabilitas jauh di bawah Pak Prabowo dan Bu Puan. Saya kan Kalau ini? Ya, Koma? itu saya koma melanjutkan kamu di lawan kota kosong pun mungkin bisa kalah juga kan gitu. Karena ada aturan ya kalau nggak sampai berapa. Ini boleh ke kamar kecil nggak bagian sini? Tadi seperti Kan di awal melanjutkan ditegaskan. Bukan, Bagian Melanjutkan ini omongan. boleh ke kamar kecil nggak bagian ini? Seperti itu. terjadi wali kota. Wali kota ada kalah sama Ada Makassar. Oh iya, Iya, di Makassar, di Makassar. Makassar. Iya. Di Makassar itu Iya. Kota kosong menang, kota kosong menang. Iya, Iya, makanya gua bilang mungkin kalah juga mengikuti tesis opung yang pertama sama ibunya aja presidennya pernah kalah. Apalagi- Faktanya kejadiannya kayak begitu. realitanya. Iya, realitanya juga kayak gitu. Nah, lu bilang mungkin lawan kota kosong menang, mungkin juga kalah kata gua. Karena pernah terjadi. Pernah terjadi dulu kata opung gitu loh. Oke. Jas merah, Dit. Iya. Kalau kalimat itu koma yang sampai di situ, secara logika kalimatnya kalah lagi jawabannya itu. Kalau koma tadi, betul nggak Opung ya? Abang, dah. Aku cuma kasih perbandingan dianalisa kemana-mana. Enggak, karena kan kasihan kita dong, kalimat digantung. Koma. Betul nggak? Kan kasihan nggak kita? Saya lama-lama malas ikut acara ini. Di ujungnya dikasih koma. Terus kalau kita begitu salah. kita bilang, salah kau terlalu jauh dah. Kalau dikatakan tadi tidak ada perbedaan antara Nasdem dengan Presiden, dengan Jokowi itu pernah berbeda. Ya, waktu Jokowi mau memasukkan Luhut di kabinet, ya, Surya Paloh tidak setuju, gitu loh. Bukan hanya Pak Surya yang tidak setuju, disebut yang lain. Iya, Yang lain disebut. yang nggak setuju Yusuf Kala, Ya, Ibu sama Megawati. Mega. Itu bertiga. Nah, saya orang yang diminta Luhut untuk bicara ke Presiden Jokowi supaya dia biar masuk kabinet gitu loh. Nah, kemudian juga waktu Presiden Jokowi mau mengganti Jaksa Agung Prasetyo, Surya Paloh tidak setuju. Bahkan Surya Paloh mengatakan ke saya, kalau Jaksa Agung dicopot, Nasdem akan menarik dukungannya. Aku cek itu ke Jokowi, betul nggak lu? Surya Paloh mengatakan, betul kata Presiden. Tapi kemudian Presiden mengalah, tidak dia lakukan itu, gitu loh. Ya itu catatan, gitu loh. Jadi jangan diklaim tidak ada perbedaan, tidak ada ini, enggak Ya, juga. sesekali boleh. Iya, biar Tapi secara umum, Loh iya udah betul, maka saya nggak bantah kau tadi. Ya. Gitu. Kalau saya bantah dikit boleh. Kalau bantah dikit enggak, maksudnya kan di puncak kekuasaannya pada masa memerintah dengan elegan itulah gitu ya kalimatnya ya. Tapi bisa juga ketika partai bilang yang ini jangan diganti misalnya. Ya bolehlah gitu.
Gitu juga ya. Bagaimana? Kan tadi ada jaksa agung yang kata Pak Surya Paloh, kalau ini diganti, Ku copot dukungan. ku tarik dukungan, ku Iya. tarik semua menteri gitu kan. Iya. Mengalah juga Bapak Presiden. Mengalah. Di puncak kejayaannya gitu Iya. ya. Gitu ya. Disitulah kearifan dia. Oh, kearifan. Dia mau main panjang. Oh, main panjang. Dan itu bagian dari Nah, dinamika. apakah hal itu akan dilakukan lagi di 2 tahun jelang purna tugasnya Bapak Presiden? Wallahu alam. Ya, Opung yang paling dekat sama Presiden. kan? Dah dekat Faldo saya. boleh jadi anak buah Presiden, tapi yang jadi kawan diskusi Presiden itu Opung. Dah. Saya cuma memberitahukan dalam diskusi kita ini bahwa yang disampaikan oleh Presiden, jangan sembrono, jangan itu menunjukkan style dia, gaya dia di dalam puncak Di kekuasaan. puncak kekuasaan. Jangan sembrono. Walaupun pertanyaan ini. tadi, namun pertanyaan tadi agak dijawab secara sembrono. Karena pertanyaannya adalah Nasdem itu menurut Nasdem selera dari Bapak Jokowi untuk presiden selanjutnya adalah Ganjar Pranowo. Bagaimana Pertama. tanggapan? Enggak, yang gitu aja dulu. Iya. Bagaimana tanggapan sebagai seorang Senior PDIP. enggak. Senior PDIP. Di sini diundang sebagai politikus yang paling berpengalaman di puncak kejayaannya sekarang. Pak Jokowi untuk kali pertamanya itu tidak datang ke ulang tahun Nasdem, mungkin karena KTT atau apapun, tapi tidak memberikan address juga, video ucapan atau sambutan melalui video conference gitu. Ini banyak yang menganggap bahwa wah ini udah selesai barang ini. Saya terus terang jujur ya, saya khawatir hubungan mereka berdua ini nggak berjalan baik antara Jokowi sama Surya. Saya khawatir karena kalau itu terjadi, Jokowi ini jelek, kelakuannya jelek. Kenapa, Ya. Bang? Apa dia bisa membuat gerakan-gerakan yang kita nggak duga, semacam satu untuk membalaskan. Itu yang saya cerita di buku saya mengenai Gatot Panglima. Gimana kasih dulu, Bang? Ya toh, artinya dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon, jalan kaki dia, Macet, naik taksi, istrinya sudah apa. Kemudian disuruh Pramono Pratikno cek Kapolda Banten, nggak dilibatkan, dicek Korlantas, nggak dilibatkan. Tetapi Gatot ngomong ke Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu membludak karena mencintai TNI. Nggak diatur aja itu lalu lintas. Yang ku bilang dia jelek, one day aku akan balas kau. Dibalaslah itu waktu di ulang tahun perkawinan anaknya. Yang si Bobby siapa itu mantu ya itu. Tito pakai mawar merah, Pratikno, Luhut segala macam jadi panitia. Dia duduk sama istri di pojok-pojok itu. Salam juga nggak ada karpet merah, Panglima. Panglima. Masih Panglima. Masih Panglima. Bintang 4. Dibikin dia apa keleleran begitu. Nah, dianggap dicuekin. Tiba-tiba dimunculkan yang tak diduga. Muldoko. Kasih kata sambutan. Jadi perwakilan keluarga. Muldoko cerita sama aku, dia pun mesti latihan di kamar lagi. Aku mau dipidatokan. Di Solo bukan Muldoko pertama kali muncul? Di Solo. Solo ya. Lo ndak artinya play-nya si apa ini. Dibikinnya pajangan Muldoko bekas Panglima. Jadi dendamnya lama nih. Iya, dan dibikin Panglima gitu loh. Itu aku bisa baca itu. Sama dengan waktu Prabowo ngomong sama Luhut. Bang, gak usah bantu itu tukang andong itu. Mana bisa dibantu. Jangan sembarang kau ngomong lebih pintar itu dari kau, kata Luhut sama Prabowo. Aduh, tukang andong mau jadi presiden gitu ya. Kan? Tahu apa yang terjadi? Dia bikin acara andong. Di Bundaran HI dia bikin andong. Keliling-keliling dia 3,5 jam. Sama JK ya. Jadi 3,5 jam TV dia, Prabowo lihat TV, dia lihat tukang andong. Dia punya kemampuan itu. Dalam jadi ya, Iya. dendamnya. Jago ya. Nah, aku kebetulan Surya Paloh teman baikku, dia teman baikku, jangan
Jadi kuliah itu tanda-tandanya yang perlu kan nggak diinikan. Itu yang namanya gereja Batak yang terbesar minggu yang lalu. Kesibukannya Jokowi, video call. Menyampaikan ininya gitu loh. Memang yang kau bilang itu tadi, loh kenapa nggak bisa video call ini? Gitu. Kalau nggak datang kita bisa tahu lah, bisa gitu loh. mengerti lah. Cuma terus terang dari pengalamanku dalam aku lihat, itu yang aku bilang saya khawatir. Janganlah. Karena dia ini punya kemampuan yang di luar dugaan gitu loh. Artinya maksud Opung Pak Jokowi marah betul kali ini. Loh, nggak tahu ya artinya kalau Iya kan lihat Opung kan aja- kawan, katanya Surya kawanku, Jokowi kawanku. Iya, maka itu aku prihatin. Iya, gitu loh. iya. Kalau Grab. itu ada istilah Godfather itu, Pak. Godfather itu bilang balas dendam itu adalah jenis penganan yang paling baik disajikan dengan dingin. Nah itu Pak Jokowi kayaknya punya Iya, kemampuan ada. itu. Bukan marah reaksi langsung dipikirin, direncanakan, lalu dieksekusi gitu. Ada. Sama itu gini. Sama itu gini. Mas, kenapa seperti Sudirman Said, kenapa Anies, kenapa siapa itu diberhentikan? Aku juga nggak tahu. Mereka begitu dekat ya sama JK katanya. Lebih banyak sering di kantornya JK. Gitu loh, ngerti ya kau? Siapa itu? Ya Sudirman Said, Rizal Ramli. RR enggak dong. RR kan sama musuhnya, JK. musuhan. Loh, enggak, artinya gaya Solo, gaya Jawanya ini gaya apa Raja ini? Jawa ya. Itu aku yang aku bilang Nggak cocok sama Abang Wewe orang Batak gaya Raja Jawa ini. ya memang aku iniin kadang-kadang aku apakan aja logika kadang-kadang aku jungkir balikin juga. Cuma maksud aku moga-moga janganlah antara dia dengan Surya gitu loh. Ini situasinya antara Pak Jokowi dan Pak Surya lagi panas. Tapi aku harap aku salah. Gitulah kira-kira Opung ya. Diajarin sama Enggak, bukan diajarin. Aku menangkap omongan Opung ini soal EQ nih. Grammarnya Kalau aku sama Abang nih, saya kira kita semua tuh yang ingin bertanya tuh kan karena Abang pendiri PDIP juga, apa yang PDIP pasca Ibu Mega tuh seperti apa Bang kira-kira? Pasca. Ya kan Ibu Mega kan bilang beliau sudah tua, satu saat kan pasti nggak ada lagi. Itu apa yang terjadi pada PDIP tanpa Ibu Mega? Kalau itu nggak khawatir ya, karena bukan nyombong, jagoan banyak. Sombong. Ya, kalau jagoan banyak itu baku tengkarnya lebih besar dong. Bukan yang memang dipersiapkan. Ada Hasto, ada Baskara, ada TB Hasanuddin, ada banyak lah jagoan. Kok Puan Maharani nggak disebut sama apa? Bukan tadi untuk ini. Puan itu dengan sendirinya dong. Nggak usah disebut. Itu. Kalau dari keluarga hanya Puan aja ya? Nggak yang dari lain Ada nggak? satu lagi. Putih kakaknya, nggak? Prananda. Oh Prananda. Kalau Putih nggak ya? Kalau Putih juga artinya dia di fraksi aja. Ya. Di fraksi. Hampir aja Puan nggak disebut sama Opung. Siapa? Kasih lu dekat ini lu Opung. Bukan ini Bang. Nih, Orang banyak yang hampir aja bilang Puan sama nggak saya disebut. kalau itu terjadi, itu bisa-bisa Pak Jokowi jadi ketua PDIP. Bisa Mungkin saja dia. Kenapa nggak mungkin? Peluangnya paling tinggi nggak? Dia warga PDI, anggota PDI, KTA-nya juga PDI. Gitu. KTP pun PDI ya. Iya. Kalau menurut Opung lebih secara strategis ya untuk keberlanjutan bagaimana PDI Perjuangan ke depan tetap berkuasa ya, bukan hanya hat trick tapi juga quartrick. Kalau 5 apa ya? Kalau lihat tunggu belum pertanyaan ini. Sabar, win trick ya. Lebih baik misalnya pasca Mega, Ibu Mega itu Pak Jokowi yang megang atau Mbak Puan? Dua-dua bagus. Dua-dua bagus. Artinya karena Jokowi presiden 10 tahun, punya pengaruh, punya karisma, punya jam terbang, wajar. Puan sendiri 2010 waktu melantik aku di Sumatera Utara sudah ditugasi Mega dia sebagai salah satu ketua DPP. Itu 2010, 12 tahun yang lalu. Gitu loh. Dia juga sudah dipersiapkan. Maka dalam Sudah tulisan aku, paten juga dulu ya. ya. Dia dipersiapkan gitu loh. Jadi kalaupun dia nanti memimpin, wajar.
Karena dia bukan dikarbit. Gitu loh. Bukannya dipaksa-paksakan. Ya kan? Dia udah ketua DPP. Gitu loh. Dan dia juga udah pernah ketua fraksi. Dan juga kemudian dia udah pernah jadi ketua DPR. Gitu loh. Artinya ada track record Iya. dia yang Nah, ini. secara strategis lebih bagus mana kira-kira? Kalau menurut Opung nih, sebagai kader nih kalau ada aspirasi. Dua-dua buat gue strategis. Paten ya. Dua-dua, Paten barang iya. ini ya. Dua-dua paten. Dua-dua strategis. Kalau ini mungkin ya bahwa Ibu Mega belum mendeklarasikan calon itu antara lain untuk mendukung Pak Jokowi. Karena kebayang loh, kalau PDIP udah dukung satu calon presiden, mungkin lemdaknya Pak Jokowi itu langsung terjadi kan? Langsung powernya turun banget. Ada satu hal ya, ini bukan aku mau menghibur Iya. diri. Ada semacam satu kesepakatan secara moral, secara gentleman agreement, mereka dua ini akan diskusi, membahas bersama. Ya Jokowi ya Mega gitu loh. Itu ya. Dan itu sudah dimulai waktu di Batu Tulis. Gitu loh. Nah, chemistry ini punya keunikan. Jokowi 5 kali menang, 2 kali Solo, sekali gubernur, 2 kali presiden. Megawati 3 kali kalah. Gitu loh. Artinya normaliter yang kalah tanya pendapat yang menang. Normaliter gitu loh, ya kan. Dan dia pun jadi presiden sebenarnya karena kecelakaan Gus Dur. Di kudeta lah. Belum tentu dia bisa jadi presiden. Kalau Karena tidak, menggantikan Gus Dur ya. Gus Dur, gitu loh. Buktinya dia maju, Mega 2 kali kalah. Pemilu. Waktu pilpres, gitu loh. Itu maka Mega sendiri pernah mengatakan ke saya, Pan, masih susah orang Indonesia menerima perempuan jadi presidennya. Dia bilang gitu. Itu keluar impuls dari dia sendiri tanpa aku tanya. Dan apakah sekarang masih susah juga ya? Karena Puan kan perempuan juga. Nama kita nggak tahu, gitu loh. Itu jadi bahan pertimbangan dia atau apa dia kita nggak tahu. Tapi normaliternya yang kalah, orang yang kalah dalam pilpres harus bertanya dan minta pendapat dan mempertimbangkan pendapat bagi orang yang 5 kali menang. Iya. Ya, tapi Bang kalau Eros Jarot kan pernah ini adab ya, adab ya. Eros Jarot kan mengenal juga ya, Ibu Mega cukup dekat. Kalau dia punya teori begini, sebetulnya sebagai Ibu Mega itu mengatakan pada Puan mau jadi presiden harus dukung dong. Tapi dikasih target kalau sampai tanggal sekian popularitasnya tidak melebihi, ya harus rela kader yang lain. Kira-kira begitu. Masuk akal itu pendapat seperti itu. Ya enggak juga lah. Kalau saya, kalau seperti Eros belum bisa jadi ikut referensi gitu loh. Karena dia di luar partai, ya kan. Dia tidak Tapi kan berkecimpung dalam kenal kegiatan. dekat dengan Dia para yang elit kenal- partai. Yang kenal dekat gitu banyak gitu loh. Yang berkecimpung di dalam, yang ikut main Jadi di itu dalam. hanya logika-logika aja ya. Iya. Dia kan selama ini di luar. Iya, komentar supporter Iya. bola ini ya. Iya. Paten juga Opung nih. Jadi kelihatannya ini soal siapakah Puan atau Ganjar itu nanti akan diselesaikan Bu Mega dan Pak Jokowi lah. Kira-kira gitu ya kalau menurut Abang ya. Dan itu sudah mulai proses itu sudah berjalan Batu Tulis. Tapi Pak Jokowi memang berkepentingan jangan terlalu cepat nih nanti lemdaknya Pak Jokowi terlalu cepat. Ya udah kalau saya udah jago loh orang itu ngatur-ngatur Iya, itu iya. udah. Malah Pak Jokowi di banyak kesempatan bilang, udah jangan rangkul-rangkulan terus. Ayo deklarasi cepat, gitu. Ya suruh yang lain deklarasi. Mas Wen, kasih hikmah kebijaksanaan dulu. Kebijakan apa ini? Ada guruku mana berani aku kasih Guru hikmah dari Bang tadi Fahri. udah normaliternya, itu Kita- normaliternya guru. Kita kasih dari kebijakannya dari Iya kan? inilah guru kita lah yang harus bicara. Kasih dulu, kasih Saran dulu. buat teman-teman nih, pendidikan politik buat rakyat kita lah, Bang. Buat Gen Z yang lagi mencari jati diri. Ya sekarang kalau menurut saya ini peristiwa yang paling menarik. Sekarang ini proses ini gitu loh. Kalau pintar-pintar jeli melihat, membaca, oh bagaimana karakteristik P3, oh bagaimana Golkar, oh bagaimana PAN, oh bagaimana Nasdem, oh bagaimana Demokrat, bagaimana ini, bagaimana PDI Perjuangan, bagaimana tokoh-tokohnya, bagaimana
ini teater yang paling menarik gitu loh. Teater yang paling menarik gitu. Jadi kata Bang Zulfan, Pak Luhut akan segera mengambil Golkar itu tadi kalimatnya itu karena dikasih tunjuk kuning, baju kuning, tumben itu. Opung gimana lihat? Sebagai kawan. Kalau saya lihat, BHM juga bilang tadi. Tidak usah Luhut jadi ketua umum, dia yang ngatur Golkar. Oke ya. Gitu. Ya, pertama kali Luhut meminta tolong ke saya. Opung kasih dekat dulu. Kasih dekat dulu, Opung. Atau kursinya dimajuin, kursinya. Kursi dimaju. Intervensi di kursi aja. Jangan di meja nggak ada rodanya, Opung. Iya. Kerjain gua ini. Jujur nggak berani gini, Pung, ya kan? Ayo. Jadi Luhut minta tolong Panda itu Prabowo adiknya ditahan di Salemba. Terus ya kau bantulah biar bisa keluar gitu. Terus aku belum kenal Prabowo, saya bilang. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa, Pung? 2003. Oke. Itu kasus apa ya, Pak Hashim ya, Mas? BLBI. Oh, BLBI. Aku nggak kenal Prabowo, saya bilang udahlah dia nanti ngadap sama kau. Dia datang nanti ketemuin katanya. Ketemulah dia di Mandarin, hotel Mandarin sama aku. Terus aku bilang ke Pak Prabowo, aku dengar kalian dua nggak baikan. Kalian dua tuh siapa? Sama Luhut. Terus, enggak bang, baik kok. Coba telepon dulu, Luhut saya bilang. Telepon Luhut. Telepon Luhut. Aku dengan Panda, Bang Panda ini sekarang, kata Prabowo. Dengan Bang Panda di depan Bang Panda. Ini mau bicara sama Pak Luhut. Aku bilang, aku ngomong formal sama Luhut. Pak Luhut, ini dengan Prabowo gimana hubungan kalian berdua? Ngomong Batak dia dari sana. Bantulah kalau kau jangan lagi. Apalah, kalau bantu aja lah. Apa bahasa Bataknya kata Pak Luhut? Unang Sony jangan gitulah. Jangan gitulah kau katanya. Kalau bantulah katanya. Ya oke lah aku bilang, udah bantu. Siapa pengacaramu? Hotman Paris. Panggil dia sekarang, gue bilang. Hotman Paris. Terus kenapa mesti cepat dikasih keluar? Dia baru masuk Kristen. Dia suka bikin doa-doa di penjara, bikin penginjilan nanti orang tersinggung bisa ditikam dia, bisa apa dia, macam lah alasan si Prabowo. Datanglah si Hotman Paris, Hotman Paris, saya bilang kau bikin surat, itu pertemuan kami itu jam 3 jam 4, nanti malam sudah di rumah suratmu, minta ke Jaksa Agung permohonan penangguhan penahanan. Malam diantar si Hotman Paris lah ke rumahku. Surat itu. Ya besoknya gue ketemu Jaksa Agung. Kasih tahu sama Jaksa Agung. Kebetulan dekat. M.A. Rahman ya? Ya kebetulan dekat lah. Gitu kasih tahu. Ya udah kau jaminannya ya. Kata iya udah keluar. Nggak sampai 24 jam. Jadi itu kesaktian abang gitu ya. Nggak sampai 24 jam. Udah keluar. Jadi Prabowo utang budi dong. Keluarga Prabowo Subianto utang budi dong sama Opung. Budi friend. Bukan nggak ada utang budi, udah dibayar. Jadi waktu itu tuduhan dia gimana, Bu? Kan jadi wakilnya Mega, Bu Mega kan? Bukan. Besoknya datanglah Prabowo sama Hasim bilang terima kasih. Biasalah bawa sesuatu lah. Terus aku bilang kasih Luhut. Kasus ini saya tahu dari Luhut. Biar Luhut lah yang kasih ke aku. Oh begitu? Iya. Luhut telepon aku. Hebat kau Pan, kau nggak mau uang apa gimana? Lo bukan tata keramanya. Dunia preman begitu. Aku kan nggak kenal mereka berdua. Jadi jangan langsung lewat. Jangan langsung dong. Jangan putus-putus ini ya. Nanti yang bagi. Ya. Nah, Luhut pun katanya juga pernah ada utang budi lah sama Opung nih. Coba kasih dulu barang. Bukan utang budi, udah dibayar. Ada kan? Coba kasih dulu cerita. Ada. Purnomo? Oh dia mau bikin pabrik. Itu kan utang budi ya. Coba kasih dulu cerita. Ini ada di buku Pandan Ababan. Baca aku udah. Batu bara, kemudian tahun berapa itu? PLN. Kasih dulu tahun dulu. 2000
2010 apa 2009 apa kira-kira begitulah. Dia udah selesai dubes. Dia udah itu. Terus gimana Panda? Aku udah 4 kali 5 kali mau ketemu Menteri SDM. Nggak diterima-terima aku katanya. Ya Pak Purnomo. Ya udah, nanti saya atur lah, saya bilang gitu. Makanlah di restoran Jepang Sumere di Grand Hyatt. Makan siang kami berdua sama Purnomo. Ku kasih tahu Luhut. Purnomo ini Menteri SDM ya, Purnomo Yuskiantoro ya. Ku kasih sama Luhut, datang Luhut. Luhut buka pintu, di kamar itu kita makan dalam kamar. Wah, mohon maaf Pak Menteri, mau ketemu dengan Pak Panda. Udah duduk aja Luhut, duduk di sini. Nih Pak Purnomo ini Luhut Panjaitan, teman aku, bilang gitu. Ku kenalin lah. Habis itu mereka bicara tambang, bicara listrik, bicara itu ceritanya. Jadilah dia. Seakan-akan tidak sengaja. Seakan-akan tidak sengaja. Padahal direkayasa. Supaya ketemu dia. Dia bilang kan dia ngeluh. Sama dengan situ, dia mau ngurusin kredit Kiani Kertas. Siapa itu? Itu tuh siapa? Si Prabowo. Luhut sama Prabowo. Oh sebelum pecah nih ya? Iya. Oh, emang pernah pecah? Iya di Kiani pecah. Terus ngurus kredit Bank Bumidaya, Bank Mandiri untuk proyek itu yang diambil over mereka dari Bob Hasan pakai Kiani. Terus aku siapilah kamar dia Pak di Hilton. Aku ambil satu suite room, aku ambil di situ. Dia namanya juga friend, ya kan? Ajaklah. Ketemulah Luhut sama siapa? Sama Nelu. Nelu tuh di Rut Bank Mandiri ya? Edi Nelu ya? Iya. Tuh cerita lah mereka, wah minta kredit ini udah diajukan permohonan. Menurut cerita Luhut udah 3-4 kali mau ketemu Nelu nggak terima-terima. Nah kemudian seminggu setelah itu Luhut minta lagi ketemu tapi dengan Prabowo. Aku bilang kalian jenderal-jenderal jangan tekan itu apa aku temanku itu gue bilang kan. Ya kalian ini gue jamin lah baik. Iya. Jadi aku hadir aku di situ. Prabowo sama si Luhut. Udah berlangsung ini 3, 4, 5 bulan. Gak ada kabar berita. Aku tanya Nelo. Pak Nelo, udah gimana itu kreditnya Luhut sama siapa? Sudah cair gitu kan. Berapa? 100. 100 apa? 100 M. Kan? Oh ya. Dalam hati gua, gila 2 orang ini satu pun gak ada kasih tahu gua. terus aku tanya Luhut, aku dengar kreditnya udah cair. Iya, gua lagi apa ini sama Prabowo, beda pendapat dia pecah kong gitu. Dikasih tahu lah mereka itu berkelahi. Baru cair padahal. Baru cair. Justru yang kita perlu dari abang kita ini karena pengalaman dari awal reformasi, apakah ada kemungkinan PDIP mengulangi kesalahan zaman pemilu pertama dulu? PDIP pemenang besar pemilu, presidennya malah Gus Dur. Iya, betul. Oh, itu sih soal pengkhianatan itu. Akbar Tanjung harus tanggung jawab itu. Itu loh. Poros tengah itu ya. Bukan, waktu itu aku ikut berunding, aku ikut sebagai salah satu pimpinan fraksi. Waktu itu Akbar meminta dukungan dari kita supaya dia jadi ketua DPR. Kita kasihlah 100 kursi. Waktu itu kursi kita ada 130-an. Dengan janji dia akan mengusahakan 100 kursi ke Mega. Tapi tidak terjadi. Alasan dia, aku baru tahu ternyata banyak mantan bekas-bekas HMI yang di Golkar itu tidak setuju perempuan jadi presiden. Itu omongan dia. Kompensasinya apa buat Akbar waktu itu? Dari PDI? Loh, dia kan ketua DPR. Dapat 100 kursi PDIP, milih dia jadi DPR. Apa ya? Kompensasi apa udah ditipu? Gimana sih? Jadi bukan marahnya bukan ke Amin Rais tapi ke Akbar Tanjung. Keduanya baru ke Amin Rais. Waktu itu Amin Rais lah yang juga mengotaki istilah poros tengah yang kemudian memisahkan Gus Dur dari Mega. Padahal mereka Bu Mega dan Gus Dur tadinya satu. Udah kayak kakak beradik lah. Udah dibuatin nasi goreng lah kira-kira ya. Aku sendiri jadi saksi bagaimana ke Ciganjur Mega, bagaimana dia ke Kebagusan, bagaimana sama-sama ke Blitar, sama-sama ke Tebu Irang,
Dekat sekali. Katanya di saat-saat terakhir jelang pemilihan, Opung yang disuruh mengkonfirmasi. Katanya Bu Mega masih nggak percaya kalau Gus Dur akan maju. Iya, aku disuruh Mega nanya Gus Dur, tanya dulu Gus Dur, betul nggak dia maju? Itu di mana posisi itu? Waktu itu di paripurna DPR belum mulai, udah last minute. Terus datang Gus Dur maju, katanya. Kasih tahu Mega, apa alasannya? Apa alasannya? Saya harus mau menyelamatkan dari perpecahan Indonesia ini. Ya, terus dari kalangan Islam itu belum bisa menerima kalau Mega yang ini. Datang, aku sampaikan ke Mega. Terus datang Mega, ngalah bohong gitu katanya. Nggak betul itu katanya gitu. Ya udah, balik aku. Gus, Mbak Mega bilang bohong, nggak begitu. Ya sudah, aku tetap maju, dia bilang. Itulah yang terjadi pada waktu itu, gitu loh. Belokin dulu, ini ceritanya apa ya? Ini prasasti, ini semua kami kakak beradik di sini. Ada nama situ? Ada. Prasasti apa? Prasasti dari keluarga kami. Jadi semua di sini, Panda tuh istrinya, siapa ininya. Oh, kayak isi majalah ini lah kurang lebih. Iya. Umi ada Jenderal Luhut nih datang. Nyusul sama si Basuki. Bukan Basuki, ini Arif Yahya, Bu, Menteri Pariwisata. Iya. Nyusul mereka datang. Oh Pak Luhut semobil. Kalau sebulan 2 orang. Kemudian pas doa datang mereka. Oh iya, ada Basuki juga. Iya. Apa obrolan di sini waktu itu? Ya, apa cerita, gimana cerita Presiden bisa sampai ke Subarang Jadi enggak, waktu dia mau datang kemari, kan Kamis meninggal. Jumat dia mau datang. Pas Pampres sudah datang. Udah clear semua. Tiba-tiba dia telepon, dia mesti ke Jogja. Gitu loh. Mas Panda ikut berduka cita, saya mesti ke Jogja ini. Ya, tugas negara lebih penting Mas, saya bilang. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terus aku cerita, besok kami ke Siborong-borong. Nanti dimakamkan di Siborong-borong. Dia ingatlah itu gitu loh. Dia ingatlah itu. Waktu dia kunjungan kerja gitu, orang protokol udah kasih tahu aku. Apa Anda nggak ke Siborong-borong? Kenapa? Ini Jokowi tanggal sekian mau datang ini. Oh iya aku datang. Gitu. Kan info itu Opung pulanglah ke Subarang-borong. Iya. Sama si Putra. Tak. Ya, sepertinya Jokowi ke Subarang-borong. Mungkin dia ke rumah gitu loh. Nah, ini mengantisipasi aja, yang belum tentu jadi belum juga. Tentu. Udah. Terus dilala jadi itu gimana? Pagi-pagi jam 8 gitu, 8 pagi dia mau ke satu tempat di Tarutung itu, dikasih tahu belum sempat mandi, belum sempat gosok gitu segala macam, lompat apa di situ. Nggak ada, langsung pakai celana, pakai baju apa adanya. Orang dekat, ibarat kata ya kira-kira 10 menit nyampe lah gitu loh. Kan di kota dia nginap di Siborong-borong. Dari hotel itu ke tempatku dekat, itu loh. Ya udah. Opung nggak mandi dong menerima presiden. Praktek. Dia juga nggak sempat mandi. Malamnya udah mandi. Gitu. Udah pas lagi kita ini, kalau ceritanya si Kabar Eskrim di Agus, Kapolda Sumut. Kapolda Sumut waktu itu mereka sampai terbang nggak boleh masuk pas Pampres. Pangdam. Dia bilang, Bang, aku nggak bisa masuk, mau masuk itu. Gak dibolehin pas Pampres katanya. Jadi mereka di luar. Ngasih Luhut aja sama si Basuki sama si itu yang ini, Nudul Marif. Itu ceritanya. Pak Luhut kenapa bisa sampai ikut waktu itu? Menyusul. Ya dia ikut. Ya kan dia pun kaget nggak tahu tempat itu. Dia pun kaget nggak tahu. Karena si kawannya kan dia kan rencananya dia sendiri sama istrinya. Oh, Pak Luhut emang udah rencana mau datang? Enggak. Oh, Pak Luhut itu rombongannya Jokowi. Oh, tadi ada Presiden dan Ibu Negara aja. Berdua mereka aja. Yang bikin Opung nggak mandi ini kan. Iya. Ternyata Pak Luhut ikut. Apa cerita sama Pak Luhut? Ya. Apa aja? Ya, dia ngomong hebat jawabannya udah. Jokowi 2 kali kalau aku votin tepat Siborong-borong dia kelahirannya. 2 dapat. Udah 2 kali datang, nggak pernah apa
ziarah ke tempat orang tua aku kata. Ke tempatmu datang ziarah kata dia kan. Ya beda nak kita ni. Beda apa? Itu kan pembantunya, bukan temennya. Benar juga sih. Dia cerita ke orang-orang lain. Orang-orang Batak lain pada ngomong ada Dumbori, ada pejabat di hotel kan. Wah, abang ku dengar ngomong sana dulu. Begini ya, bilang beda ini di pemutihan. Enggak katanya aku sombong, aku bilang. Ya, kau gimana sih? Ya beda lah. Dia kan pembantu. Oh, Luhut kurang berkenan tuh dengan Iya. Opung Luhut kurang berkenan. Iya memang. Aku bilang cerita dia ke orang lain. Mana itu ngomongnya sombong kali bener itu. Tapi kan lebih enak jadi pembantu, Bung. Oh iya. Ya kita kan friend. Iya. Iya beda-beda tipis lah. Tapi ini kan ya. Cuma dia ngomongnya itu kok kayaknya kayak ada jealousy, kayak ada Ganjel gitu ya. 왜 마찬가지야 보면 tidak. Jokowi itu kayak Rabu Boti 2 kali. Mana dia arah ke tempat orang tua aku nih. Dia ini ke tempat semua-semua bikin dia arah ke tempat orang tua aku. Saya bikin Ini permasalahan antar Sumatera Utara ini yang pride. Domestic pride lah ya. Toba pride. Masalah internal ini. Bukan Internal HKBP. Enggak begitu bilang beda-beda lah. Kalau beda apa? You kan pembantunya. Dan saya kan temen dia. Lain lah gitu. Oh, begitu ya. Mantap jawabannya. Lebih enak Ya memang benar. Mantap, benar. Oh, lebih enak jadi pembantu presiden apa teman presiden? Teman lah. Kenapa? Teman. Dia suka-suka kita ngomong. Mana bisa gini. Kalau pembantu kan ya gini. Iya gitu. Kalau teman kan nggak bisa, nggak betul yang kau apa itu. Gitu. Salah info kau tuh. Iya. Terlalu banyak Golkar di kabinet kau nih. Itu Opung yang katakan Itu teman. Enak-enak teman lah. Berarti Opung kalau sama presiden tuh ngobrol agak bebas gitu dong. Lepas. Jadi pernah kejadian Luhut manggil aku sama Adian. Ada nabi itu Bu. Iya, di apa? Di Grand Hyatt lantai 5 kolam renang. Dia baru diisolasi juga, baru pulang dari China. Terus ini COVID ini nih berarti. masih COVID. Jadi tahun yang lalu lah. Terus dia bilang, aku kalian dua kalau ketemu presiden jangan kasih pikiran-pikiran berat lah. Bikin persoalan gitu. Soal apa? Ya kalau ketemu dengan presiden itu kita membantu menyelesaikan persoalan, bukan membawa persoalan gitu. Nggak pernah aku kata dia tak pernah pesen tempat aku ini gitu kok. Terus bilang, oh, ya datang sih apa? Kau sebel. Aku ngomong, aku kasih hati ya, enggak ya, bantu dia. Gak perlu aku nasihat. Kamu jangan lawan aku lah kata dia apa. Aku udah biasa ngabisin orang. Kata dia gue. Emang kenapa gue? Habisin aku. Aku juga udah biasa. Diancam kematian kata dia. Adi. Terus aku bilang, apa itu kan 2000 bulan gitu. Opung orang ketiga. Tiga bakal. Kok jadi ribut juga? Ada apa lah? Wah dia juga mau dengan. Jangan nada dia. Jangan ketemu. Masa lo? Mau saya tak pernah presiden komplain sama kita. Saya aja ke presiden tuh saya panggil Bapak Presiden kata Luhut. Kalau kelihatan saya enak kalian mas lah. Siapa yang panggil mas emang? Sama dia. Kan teman. Kalau Paluan Bapak Presiden ya teman gitu ya. Suka dia dilawannya. Oh dilawan, berani bahkan dia ngelawan Jenderal Luhut. Iya, berani deh. Ya ini terus. Ya kenapa rupanya gitu? Jangan tuh ngelawan aku. Aku udah biasa ngabisin orang tadi. Ya habisin lah, kata dia.
Memang aku takut waktu jadi. Weh, apa ini yang gue jadi bertengkar begini? Kampungan ini kulit gitu. Wah itu konyol itu konyol. Kayak 1/3 mesti diungkapkan itu. Ini udah. Nanti tanya hadiah juga. Oh iya. Kita konfirmasi cover both sides. Iya, hadiah ini. Tapi biar aslinya dia cerita. emang apa triggernya waktu itu apa, Bu? Sehingga Pak Luhut mau kami jangan kasih problem jadi pikiran ke dia. Dan presiden, ya kan? Menurut kita dua, kita tidak ada kasih pikiran. Nggak ada. Ini sebelum pertemuan tuh, Dep? Iya, waktu di pertemuan itu, dia kan Luhut ngomong sama kami berdua, kalau lihat ketemu presiden, janganlah dikasih problem, jangan dikasih beban pikiran, tugasnya itu sudah berat, jangan ini. Oh kita nggak ada kasih pikiran Pak Tidak. Kalian juga kalau bicara sama presiden juga sembarang aja. Aku ke Pak Presiden itu bapak presiden, kalau dia mas lah, kalau itu kan, ya kok jadi begini? Jangan gitu. Padahal janjiannya mau ngomongin apa, Bu? Mau kopi-kopi aja? Bukan soal kopi-kopian aja, ada juga masalah si Adian itu mau membebaskan tanah bekas tanah cendana di sekitar Bogor, yang kemudian si badan pertanahan ini Sofian Jalil ini tidak tegas. Ya kan, dia pernah ngomong sama siapa Luhut supaya tolong tegurlah itu si Sofian Jalil. Oh ya pernah. Ya gitu, itulah ya kan. Nah, waktu komunikasi begitu, lagi cerita begitu, siapa mengatakan kita mengasih problem kepada si Jokowi. Gimana itu? Si Adian bilang enggak, ada kita kasih kompromi gitu lah. Janganlah kalian kasih problem begitu, pada kalian tuh sama dengan menyusahkan dia. Aku pak ya, kalau kalian begitu, itu jadi tegang. Jadi tegang pertemuan itu. Tegang. Nah kalau kau jangan melawan aku kata aja lu, kau jangan melawan aku. Lo kenapa rupanya kata dia? Aku udah biasa ngabisin orang. Aku juga udah biasa. Yang aku kata lo. Bagus tuh. Masuk buat teriak. Ya ada apa sih dia berdua gitu. Tapi yang paling seru nanti Adian saya. Adian nanti. Jadi dia undangnya, dia minta aku itu untuk mendampingi dia menghadapi Adian. Jadi target operasinya Adian itu. Ya kau ikutlah Bang, temani dulu aku mau ketemu sama Adian ini. Biar ini begitu. Loh, kenapa mesti enggak aku mau ngomong sama dia? Ngomonglah dia itu. Supaya Adian tuh tertib kalau ketemu presiden, kayak gitu loh. Wah, Adian sering dipanggil presiden? Sering dia ketemu juga. Oh, gitu. Ya. Oh, kalau ke Adian nanya apa Pak Jokowi? Apa yang? Kalau ke Adian apa? Kok macam-macam. Kalau ke Adian itu kan mereka kan sudah punya sejarah tersendiri, ya kan? Dia kan kalau fighter dan perkalangan underground atau apa kan mainan Adian. Iya, gorong-gorong ini. Iya, semua dia ada kedekatan dia secara khusus dengan Jokowi. Oh, ingat. Sering ngasih masukan Jokowi. Ya, itu. Kalau buat Pak Luhut. Tapi kalau saya saran, bagus dia ngomong sama dia. Iya, benar. Dan bilang, itu ada apa? Oh, betul aja berdua itu tempat. Bangga itu. Jadi kelihatan cerita aslinya nanti kelihatan gitu loh. Oh, jadi Opung ini fungsinya di situ tuh saksi ya tadinya ya? Iya. Dan memang aku diminta dia untuk dampingi Adian. Oh gitu, so. Boleh juga dia punya ini. You coba seperti Cahyokumolo almarhum. Aku yang bawa dia masuk ke partai, ke PDI Perjuangan. Di Golkar dia waktu itu, ku tarik, ku bawa ke Kebagusan. Dia sangat tidak suka Jokowi.
jadi presiden, ya kan? Kemudian berbalik dalam arti kata Mega kemudian mendukung Jokowi. Jokowi sebenarnya tidak suka si Cahyokumolo masuk di kabinet. Karena maunya Mega dimasukin. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun nggak diopeni. Menurut pengakuan Cahyo ke saya, dia cuma 2 kali. Sekali 5 menit, habis ratas sidang kabinet, ngomong sambil berdiri. Sekali lagi waktu dia ditelepon, ada KTP jatuh di jalan menjelang pemilu. KTP kececer. Cuma 2 kali. Aku bilang, kenapa kau nggak punya harga diri, Cahyo? Kenapa kau nggak minta mundur? Diperlakukan begitu. Ya aku nggak enak dengan ibu. Aku nggak apa, ibu bilang sabar dan segala macam. Artinya karakter Jokowi ini mampu memperlakukan Cahyo begitu 5 tahun. Gitu loh. Jadi bukan apa-apa, menarik ke figur ini nggak bisa kupakai parameter sebagaimana kekuasaan sebelumnya, apalagi cerita Lemdak. Bagaimana mau Lemdak orang dia nikmat. Dan kemudian kita sudah bisa baca di periode terakhir ini ada mantan panglima yang dia bisa jadi katakanlah bisa jadi menteri, ya kan, seperti sekarang bagian Badan Pertanahan, ya kan, ada kemudian jadi kepala staf kepresidenan seperti Muldoko, ada sama sekali tak ada awal seperti siapa? Gatot, ya kan. Jadi kita bisa baca dalam percaturan itu. Nah ini juga nanti kita nggak tahu Andika ini, ya kan. Tapi biasanya nggak lama, nggak lama mereka dalam kata kutip tanda kutip menganggur gitu loh. Biasanya langsung ada peran. Nah kita nggak tahu ini ada peran apa. Spekulasi banyak, ya kan. Bahwa kalau terjadi tahun depan reshuffle bisa dia masuk, ya kan, misalnya ada pikiran juga ke situ. Nah kembali lagi saya pikir dia juga membawa terus terang aja satu suasana baru. Jadi di kepemimpinan Andika ini terutama dalam penegakan hukum. Dia itu terus terang tangkap adili perkara ini. Ada dulu yang satu yang menghilangkan orang yang ditabrak. Kemudian yang ternyata dan banyaklah kasus-kasus yang diapakan itu, termasuk sikap dia mengenai mana undang-undang yang mengatur turunannya PKI, mana apa gitu. Ada keberanian yang begitu itu menjadi legend gitu loh, menjadi legend dia karakter dia gitu loh. Dan kebetulan ya memang itu seperti kau bilang tadi, penampilannya, apanya, percaya dirinya begitu tinggi ya. Dan memang dalam giliran-giliran itunya kan ada rumus 2 kali angkatan darat, kemudian baru dari angkatan laut apa angkatan udara. Ya kan, 2 kali angkatan darat itu rumusnya. Jadi bukan sekali rolling begitu gitu loh. Kalau angkatan darat dapat 2 kali. Maka itu Gatot dengan dia, Andika, sebelumnya Auri. Setelah itu angkatan laut gitu loh. Nanti habis ini 2 kali lagi nanti angkatan darat. Itu rumus yang kelihatan pola umum. Oh berarti setelah Pak Yudo yang pensiunnya kalau nggak salah November tahun depan ya. Dan nanti di pemilu akan dipimpin lagi sama angkatan darat, prediksi opung. Iya, bisa angkatan darat. Siapa yang paling punya peluang nanti di November 2023 menggantikan? Gampang aja yang baca siapa nanti yang ganti Kasat kan, siapa nanti yang kemudian ini. Itu kan bacaannya kan di situ. Pak Kostrad kan sekarang kan. Siapa yang menurut opung yang enggak banyak ini, mereka kan jagoan-jagoannya kan banyak. Artinya yang kepribadian dan karakternya kan banyak mereka. Artinya cukup inilah dari kalau sources angkatan daratnya sama angkatan ininya. Jadi kita nggak terlampau khawatir siapa nanti bagaimana itunya gitu loh. Dan kemudian kita lihat kan TNI Polri ini kan solid dalam arti kata mereka kompak lah gitu loh. Begitu itunya. Ya kelihatan kompaknya sekarang Bung.
Karena spanduk solidaritas TNI Polri udah nggak ada lagi. Dulu kan banyak. Pak Hadi ya, jangan Pak Hadi ya. Pak Hadi dan Pak Tito kan. Iya, spanduknya nggak banyak dulu. Kalau Di sekarang- semua markas Iya, bos. kalau sekarang udah nggak Markas ada. tentara, markas polisi kan ada wajahnya Pak Hadi dan Iya. Pak Tito itu Iya, ya. solidaritas TNI Polri Iya. itu banyak dulu. Kalau sekarang kayaknya makin solid karena spanduknya udah nggak dipakai. Iya kan? Iya nggak perlu pakai spanduk. Iya. Sudah ini. Iya. Ada kemajuan. Nah, kalau Jenderal Hendro ini gimana nih, Bu? Nah, Opung percaya nggak? Ada yang banyak yang bukan spekulasi bahwa Pak Andika ini sampai di titik ini juga selain tadi kualifikasi pribadinya yang memang menonjol gitu ya. Ada juga sosok jenderal besar di belakangnya gitu, Jenderal Hendro itu Priyono. mertuanya. Iya, kita juga tahu. Iya. Ya, Opung melihatnya bagaimana Pak Hendro ini dalam pusaran politik sebagai sekarang. kingmaker. Sebagai kingmaker juga gitu. Dan sebagai orang yang enggak mengenal. juga lah, Pak Hendro juga nggak cawe-cawe, nggak ini dia tahu diri juga. Kalau sejauh yang saya tahu ya, dia nggak begitu nyampur-nyampuri juga. Apa yang membuat Opung berpikir kayak begitu? Dia di dunia apa sendiri, ilmuwan intelijen aja dia udah sibuk. Loh iya, artinya enggak, dia bukan orang yang Nggak ada aku kerjaan, tahu ya. mau cawe-cawe nyampuri. Dan saya yakin dan percaya dia pun tidak ngatur si Andika gitu loh. Nah kalau soal menantu ini kan banyak sekarang kalau istilah menantu ya kan. Artinya Luhut juga punya menantu yang Pangkostrat sekarang, ya kan. Hendro punya menantu yang ini. Terus siapa lagi? Ada lagi yang punya mantunya. Mentu Tantra itu. Dulu si Ria Kudu adalah menantu dari Tri Sutrisno, Iya. ya kan. Jadi bukan asing gitu loh. Pramono Edi Wibowo, Nah. nah, kan iparnya presiden. Iya. Jadi nggak asing. Wismoyo Aris Munandar, dulu kan kerabat ya, Bung ya. Iya. Wismoyo ya. Iya kan? Jadi nggak ini kaitan apa mereka itu nggak satu hal yang aneh gitu loh. Sudah terbangun juga dari dulu memang Iya, tradisinya iya. kayak gitu. ya. Tapi Pak Hendro ini, Jenderal Hendro ini di pemerintahan Jokowi ini apakah benar memang punya influence yang cukup besar gitu Pung bagi Pak Jokowi? Karena, Kan tadi ada Pak Surya, Ya. ada Ibu Mega, ada juga sosok Jenderal Hendro ini. Mitosnya begitu. Iya, mitosnya gitu. Ya bukan mitos, memang Pak Hendro ini orang yang bergaul, dekat, ya kan, dekat dengan kita, ya dengan PDI juga dia dekat, ya dengan Ibu Mega juga dekat, ya kan, dengan ini dia orang yang fleksibel dan bergaul sejauh pengalaman saya. Artinya, ya bisa bayangkan dia sendiri datang ke rumah saya. Hah? Loh iya dong jalan-jalan. Gimana cerita Bung? Ya artinya datang ke rumah, artinya Gimana cerita Bung? ya sebagai teman aja, ya sebagai bergaul gitu loh, dia tukang bergaul. Jadi tidak aneh-aneh, apalagi keterkaitan tadi dengan Andika segala macam atau kemudian cawe-cawe, dia enggak gitu loh. Jenderal yang intel ini kan agak jarang nih Bung, ya kan? Yang Loh, iya. kualifikasinya kayak beliau ini kan. Iya, tapi maksud aku dia ini orang yang bergaul. Orang yang senang bergaul, senang punya friend, senang punya teman gitu loh. Dan sebagai sahabat enak gitu loh. Ya kan? Ya itu yang aku cerita. Dia sendiri di mana pada ditinggal, ya kan? Di Tangerang Selatan di mana lah ini. Maka kan saya kaget dia sampai di rumah. Dia sama istrinya datang. Opung nggak tahu. Gak tahu, tiba-tiba aja datang. Terus Intel ya. terus, tahu gak jawaban dia? Spion. Gitu. ya itulah Hendro gitu loh. Ya, itulah Hendro. Ya, aku aja kaget, ya kan. Istriku aja sampai komplain. Kau kok nggak cerita sih bakal ada tamu? Ya habis dia pakai pakaian biasa daster apa gitu kan tiba-tiba jadi nggak janjian, nggak ini, hanya incognito aja gitu. Itulah pergaulan dia. Namanya juga apa, Bro? Namanya juga apa? Ya, spion. Oke. Loh, tahu alamat saya kan masuk gang rumah saya, gang Damai segala macam itu kan masuk gang, itu gak gampang nyarinya. Tiba-tiba malam udah nongol. jam 7 jam 8. Wih, Mas,
kok bisa sampai kemari? Spion ketika gimana? Jadi kembali lagi ke dia tadi, memang dia tukang bergaul. Kekayaan dia, persahabatan dia banyak, gitu loh, teman-temannya gitu loh. Ya. Jadi dan dia juga tahu diri lah, nggak begitu begitu mencampuri apa. Paling dia ngomong soal apa tuh, yang Arab apa turunan Arab jangan ini atau apa itu, paling yang kayak gitu-gituan ini. Ya, Tapi apa melihat bahwa misalnya kemarin kasus Pak Andika gitu ya, itu Pak Hendro yang faktor Hendro ada nggak dalam variabel pertimbangannya presiden bahwa Pak Andika jadi Panglima, dan mungkin tadi Opung memprediksi sebentar nganggurnya ini barang ini. Bukan Pola. Artinya begini, orang banyak lupa Andika itu dulu yang pertama kali pas Pampres. Ya, dan pas Pampres pertama. Hubungan dia dengan pas Pampres itu kan secara kebatinan dengan apa, Jokowi kan terbina. Iya dong, 24 jam. Awal kepresidenan ini gitu loh. Sampai waktu aku di Bogor, waktu itu ketemu presiden, dia keluar dari pintu, dia udah di samping pintu. Padahal aku udah jam 9:30 malam itu. Artinya dia tungguin, dia iniin gitu loh. Jenderal Bintang 2 ya, Bro? Iya, waktu itu gitu loh. Wih, kaget aku bilang. Waktu itu Jokowi antar aku ke mobil gitu loh. Gue toleh begitu, dia udah di situ, Andika. Jadi kembali ke tadi dengan latar belakang dia pas Pampres dan segala macam, gak heran aku dia jadi Panglima gitu loh. Variabel Hendro nggak terlalu menentukan ya. Mungkin menjadi garansi, tapi ikatan emosionalnya sama presiden pun juga kuat gitu kan. Sama dengan Trisu itu kan udah ajudannya Pak Soeharto. Iya kan. Malah dia lebih melejit lagi, bisa jadi wakil presiden. Dan bisa urus badminton juga, Susi Susanti dulu. Iya benar. Jadi apa itu faktor kekeluargaan, keapaan dia kita itu juga berpengaruh. Itu kalau itu harus kita akui. Ya karena hubungan informal ini penting dalam politik kita ya. Kalau hubungan informal antara, kembali ke Pak Hendro ya, Ri, kan ini juga kita tahu bahwa Pak Hendro ini hubungannya ibaratnya kalau Bu Mega masuk, Pak Hendro juga masuk gitu. Ini apa tadi? Pekong. Enggak Pekong gitu. Friend nih. Dengan Bu Mega. Nah ini kan lucu, Bung. Ini logikanya gini ya. Pak Hendro waktu itu kita lihat salah satu quote unquote tukang pukulnya Harto juga. Iya kan? Pak Harto. Iya kan, di Soeharto kalau kata umum. di Pangdam Jaya. Sampai pernah jadi Sesda Lopbang, jadi menteri terakhir transmigrasi dan pemukiman wilayah zaman Harto, terakhir kabinet Soeharto. Dan Bu Mega itu ada di betul-betul di ujung oposisi yang dizolimi oleh rezim. Bagaimana dua entitas ini bisa bersahabat gitu? Tapi terus terang catatan emas yang paling otentik, ada dua yang berani mempunyai satu sikap diam-diam menunjukkan simpatinya kepada Mega waktu kritikal itu. Namanya Hendro dan Agung Gumelar. Agung Gumelar waktu itu asisten 1 dari Intel, ya kan. Kemudian siapa di Kodam Hendro. Mereka ini di belakang layar memberikan angin, memberikan ini kepada Mega gitu loh. Gimana cerita? Artinya ada menaruh perhatian gitu loh. Dulu kan tabu, mau dekat pun nggak berani. Orang ini dua berani, gitu. Jadi saya sendiri yang mengikuti dari awal itu mempunyai memori historis yang tidak gampang dilupakan. Keterlibatan mereka mengambil peran pada saat Mega sulit, pada saat Mega disingkirkan gitu loh. Hendro ini sudah dekat dengan kita, Agung Gumelar sudah dekat gitu loh. Maka saya sampai detik ini kalau berurusan dengan mereka ini berdua, akrabnya bukan main. Gitu loh, kedekatannya bukan main. Karena memang dulu mereka berani mengambil risiko. Gitu loh. Berani mengambil risiko. Itu catatan sejarah yang nggak bisa dilupakan itu. Gitu loh.
Jadi malah setelah di periode-periode terakhir ini juga ada kegiatan-kegiatan PDI Perjuangan, Hendro ikut, gitu loh. Ya, datang dia, jadi dia pengen tahu ada kursus pendidikan kader, dia lihat, gitu loh. Jadi maksud aku dalam percaturan politik mereka itu adalah bahagian yang sangat dekat gitu loh. Itu. Dan pasti kemungkinan yang di endorse Pak Hendro mungkin disetujui Bu Mega, apa yang di endorse Bu Mega mungkin juga akan di endorse pula oleh Pak Hendro. Iya. Karena ini hubungan panjang ya. Iya, hubungan historis gitu loh. Apa keberanian apa Pung yang dilakukan sama Jenderal Agung dan Jenderal Hendro waktu itu di masa-masa Orde Baru? Ya Orde Baru lagi di puncak-puncak kekuasaan, Bro. Lo untuk berkomunikasi aja udah harus punya nyali. Untuk apalagi mau menyambangi atau ada apa? Karena Harto pasti tahu ya. Pak Harto. Kan mau malu nih gua nih. Iya, artinya itu aja sudah bukan berani bertegur sapa aja. Masa hanya karena bertegur sapa, pasti kan ada bantuan secara faktual yang diberikan. Ya ada bantuan moral, bantuan ini. Itu kan sudah besar sekali perannya kalau menaruh perhatian aja. Atau apa itu friendship, apa menunjukkan satu tidak permusuhan. Iya kan? Kalau seperti model Sarwan Hamid, ada model Soeharto itu kan menunjukkan permusuhan kan kepada Mega. Gitu loh. Di mana berkantor Mega di Obrak-abrik, berkantor di apa di Obrak-abrik gitu loh. Itu dulu sakit kita, dulu di kantor Republika yang sekarang di dekat dulu kantor kita itu. Itu PDI dulu. Iya, kantor kita tuh pindah kita di dekat Semanggi. Aku hadir digerabak lagi. Pindah kemana? Akhirnya kita terpaksa di rumahnya di Kebagusan. Di rumahnya Bu Mega ya. Nah, kemudian di belakang layar yang membesarkan hati kita berkomunikasi ke kita ya Hendro. Gitu loh. Karena di dalam teori di dunia ini Opung ya, semua perubahan sosial yang besar itu, perubahan politik yang besar itu selalu ada dukungan militer ya. Baik itu secara informal kan, ya kan. Ya terutama secara informal karena nggak mungkin formal. Betul. Dan itu kejadian gitu loh. Hendro dan Agung Gumelar. Berarti waktu Pak Harto berhenti gitu ya. Itu nggak hanya kelompok Islam yang bergerak, nggak hanya yang mendukung Bu Mega waktu itu juga kan, tapi juga adanya anasir militer ini. Ada. Anasir militer ada yang itu. Yang kemudian melahirkan orang-orang kayak Pak SBY kemudian kan. Jenderal Agus Wijoyo. Agus Wijoyo gitu. Ada. Memang di internal PDI, di internal TNI sendiri, ABRI ketika itu memang faksi reformis ini mulai menguat juga waktu itu, Bung ya. Apa cikal bakalnya yang membuat faksi reformis ini makin menguat ketika itu, Bung? Yang tidak betul-betul menjadi kaki tangannya Harto gitu. Ketika militer mulai berpikir soal demokrasi, kalau saya menaruh kekuatan di basket yang lain. Saya pikir apa itu jawabannya sederhana. Mereka kan punya doktrin. Ya, mereka kan punya apa itu doktrin Sabta Marga. Mereka punya ini. Kemudian mereka mengacu sama dengan petisi 50. Mereka kan mengacu lagi ke laptop. Nggak benar ini yang dibikin oleh Soeharto gitu loh. Konstitusi ya laptopnya. Iya kan? Ini juga begitu. Udah menyimpang ini, udah nggak benar ini cara ini, udah nggak apa ini. Gitu loh. Kok demokrasi kok begini. Kemudian kok diserbu 27 Juli. Kok apa ini gitu loh. Apa-apa mereka yang di dalam itu kalau memang punya nurani ya tergerak juga bersimpati. Gitu loh. Jadi pas seperti yang aku katakan tadi, satu perubahan besar apapun dan segala macam akan ada campur tangan dari mereka-mereka yang nekter, yang tentara-tentara. Nah, di antara mereka itu ada namanya Hendro. Yang ada geng reformis ini waktu itu gitu ya. Harto dengan segala kaki tangan dan kekuatan informasinya, dia apakah tahu membiarkan atau gimana Opung melihatnya?
Dan waktu itu Pak Hendro sendiri, Jenderal Hendro sendiri masuk dalam ring satunya Pak Harto. Iya, kan? Iya. Sesda Lobang itu kan Sesda Lobang tuh kayak sebelumnya. Iya, sampai akhirnya jadi Sesda Lobang itu kan di Binagraha kantornya Pung. Artinya ring satu betul. Iya. Apal banget loh. Iya. Betul. Kasih dulu ya bisa saja kan. Artinya dia itu kembali lagi nuraninya. Iya kan, nuraninya tergerak, apanya tergerak, dilakoni lakon gitu loh. Tapi hati kecil dia bersimpati ke Ibu Mega, ya kan. Jadi bahkan waktu terus terang aja penyerbuan yang ke 27 Juli itu kan artinya ada juga informasi dari kalangan militer bahwa akan ada penyerbuan gitu loh. Nah kemudian juga waktu itu saya sendiri, waktu itu yang ada di lapangan berkoordinasi dengan Mana Sofian, waktu itu yang mendampingi Ibu Mega. Sofan Sofian itu kemudian yang seharusnya Mega mau datang ke Diponegoro untuk memberikan. Kemudian kita putuskan tidak jadi gitu loh. Itu juga karena artis dari militer. Siapa? Ya artinya dari mereka-mereka itu Hendro yang ini. yang mengatakan ini terlampau riskan, berbahaya. Jangan ini kayak gitu loh. Jadi info-info jadi ada itu satu proses yang terjadi karena nurani, gitu loh. Artinya nuraninya, common sense-nya, akal sehatnya. Ya, ketika memang gelombang perubahan itu besar kan, memang nggak bisa ditolak juga kan. Mau ikut perubahan atau tetap status quo terlindas oleh tsunami perubahan ini. Betul. Tapi mereka artinya jago juga ya bahwa Jenderal Agung dan Jenderal Hendro sendiri masih tetap diakui dan menjadi bagian penting dari Tentara Nasional Indonesia ABRI waktu itu ya Pung. Maksudku nggak kayak Luhut yang kan pengakuannya Pak Jenderal Sintong kan Pak Luhut ini kan naik pangkat tapi jabatannya kayaknya nggak terlalu penting-penting amat gitu lah. Maksudnya nggak digitukan, nggak diseskokan, nggak di Pati Mabes ABRI kan gitu kan. Iya Pong. Iya itu yang saya bilang tadi, akhirnya nurani, ya kan, akhirnya apanya sendiri, hati kecilnya sendiri gitu loh. Oke. Kalau Pak SBY waktu itu gimana? Bu Mega bisa punya hubungan emosional waktu itu? Lah waktu itu kalau flashback lagi, dia kan waktu itu semacam satu juru bicara dari langkah reformasinya ABRI Angkatan Darat. Kasaspol waktu itu. Iya waktu itu gitu loh. Di situ pintar dia membawa peran itu sehingga dia bisa berada dalam satu perubahan itu, kemudian dia ikut menjadi sentrum dari perubahan itu. Itu yang kemudian dia jadi Menko Polkam. Tapi dia Pak SBY sendiri nggak punya record membantu Bu Mega seperti Jenderal Agung dan Jenderal Hendro. Nggak ada.